Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menikmati video-video dari saya. Oke, di sini saya akan melakukan pemasangan termostat untuk kipas angin yang sebelumnya sudah saya upload. Itu yang model kotak, tombolnya cuma dua ya guys. Itu kita akan memasangnya pada kipas angin atau jenis blower. Ini adalah jenis kipas angin model jadul, bisa dibilang ini rooster atau apa bahasa orang lama bilang. Itu saya potong jadi dua, dan di dalamnya sebenarnya ada dua bagian, dua dinamo kanan dan kiri, dan panjangnya itu udah panjang banget. Sudah saya upload juga di channel kalau nggak salah dulu tentang hunting rongsok atau apa, kurang paham ya, udah lama banget. Jadi di sini saya daripada memasang satu rooster atau ini keep blower terlalu panjang, jadi saya belah jadi dua, dimana dua fungsi dua dinamo bisa dipasang di dua ruangan, jadi nggak satu ruangan. Yang satu sudah dipakai untuk saya sendiri ketika bekerja, dan yang satu lagi kita akan memasang modul otomatis atau termostat digital ya. Oke, sebentar ya, kita mau nyalakan kipas yang di meja kerja. Mungkin terdengar ya sedikit ada suara hembusan angin. Ya, itu adalah kipasnya. Suaranya emang agak sedikit berisik, namun di sini dia termasuknya awet. Oke, di sini kita sambil merasakan udara sejuk dari kipas blower yang kita pasang modulnya itu tadi, karena ya kita juga sambil uji coba. Untuk ini saya terpaksa melakukan modif lagi untuk bagian modul karena cukup ribet. Itu dari dinamo kipas itu tidak ada fasilitas 5 volt, jadi di sini saya gunakan standarnya saja. Emang di modul agak sedikit panas, tapi semoga bisa awet lah, karena ya namanya juga emang bawaan ya. Kalau emang kualitas bagus ya mungkin emang bisa awet, kalau kualitas kurang bagus mungkin tingkat keawetannya akan berkurang ya guys. Oke, dan ini kita sedang ada ya tetangga lah, ingin koneksi ke wifi kita, jadi kita sedang mengatur sebentar. Ya, kita di sini untuk mengatur kamera dulu agar kawan semuanya itu bisa mendengarkan, bisa melihat dan bisa menyaksikan. Untuk perihal pemasangan kabelnya itu sama persis dengan yang asli dari pabrikannya, hanya saja kabel yang pendek saya dilepas, kita langsung ganti pakai kabel stop kontak atau colokan ya, colokan panjang. Dan dari dinamo blowernya kita langsungin ke modul ininya, jadi tidak ada sambungan di luar box putih yang tempat modul atau tempat termostat digitalnya. Kita langsung solderin solderin langsung ke mainboard. Kalau ada fasilitas 5 volt dari kipasnya atau dari dinamonya, mungkin saya pakai yang 5 volt
pembawaan dari paket kipas angin, namun karena nggak adanya cuma 220 volt, saya juga nggak mau ribet nanti harus ditambahkan adaptor lagi ataupun lainnya. Jadi saya ringkaskan saja pakai rangkaian aslinya biar lebih simple. Dan untuk bagian sensor itu kita juga akan atur sedemikian rupa agar pembacaannya itu tepat, jadi enggak asal baca. Itu kita tempelin ke bodi besi atau casing luar ya, bisa dibilang frame atau dudukan dinamo. Berikut juga pipa atau loop tempat anginnya itu ada bingkai. Dan di sini saya memasang dulu untuk kabel AC-nya dari colokan dan juga dari dinamo kipas angin atau dinamo blowernya ya guys. Di sini kita sedang menyambung dengan cara disolder agar lebih kuat, karena mengingat kalau model di pelintir terus diisolasi itu kurang bagus untuk jangka panjang. Biasanya ada jamur yang hinggap dan bisa membuat koneksi listrik ataupun jaringan listrik itu kurang kuat ya. Oke, kita proses pemasangan dan saya gunakan penjepit model holder ya buat pegangan ketika saya melakukan penyolderan pada PCB. Itu tidak perlu memegang PCB-nya, itu cukup mudah. Dan untuk pembuatannya silakan Anda cari saja di channel saya. Bahannya itu emang ada dari pipa AC atau kulkas, capit buaya, dan magnet neodymium agar bisa tempel di meja. Untuk meja yang bukan plat besi, meja kerjanya bukan dari plat besi atau ada logam-logamnya, silakan Anda tambahkan mungkin sedikit ring atau ring bulat ataupun plat sedikit di baut di bagian pinggirnya, jangan di tengah. Itu bisa banget, ataupun Anda bisa langsungin untuk pipa tembaganya atau pipa kulkas atau pipa AC-nya itu dilangsungin ke meja di baut biar lebih kokoh lagi. Untuk saya karena mejanya dia udah terbuat dari plat besi yang dilapisin cat, jadi kurasa untuk kerja yang non AC ataupun pekerjaan yang tidak ada arus AC-nya di meja itu aman saja. Bila saya sedang servis televisi ataupun lainnya, mungkin dikasih papan agar tidak bikin kesetrum saya sendiri. Oke, di sini setelah saya solder itu saya pasangkan dan juga saya kasih rivet atau plastik tis agar lebih kuat. Oke. Ya, untuk ini suaranya agak berisik ya guys. Kita alihkan saja ke kipas yang satu lagi. Oke. Ini pakai kipas yang bawah. Itu sama kipasnya, yang bunyi itu sama persis dengan video, cuma yang bawah emang dia agak sedikit halus dan terletak di bawah meja. Mungkin tingkat kebisingannya nggak seperti yang tadi ya, berisik banget karena di atas meja. Oke, kita pasang-pasangkan kabel dan kita ikat agar lebih kuat. Kalau tertarik itu tidak cepat tarik untuk kabel dalamnya, cukup kabel luarnya yang ketarik saja. Oke, kita akan tunjukkan ya seperti apa dan pengoperasiannya seperti apa nanti. Oke,
Ini ketika sudah saya pasang kurang lebih seperti itu, dan kita akan menunjukkan di sini, dimana di bagian kiri adalah dia untuk proses menyalakan relay. Kita atur saja, anggap di 35 derajat Celcius, karena emang suhu ruangannya ini di 33 itu dia masih agak sedikit sejuk. Jadi kalau di suhu 33 dia menyala itu kurang bagus. Oke, untuk tombol sebelah kiri itu untuk menu menyalakan relay. Untuk settingnya mudah, ini modelnya bisa hot and cool gitu, terserah kita, dan selisih suhunya sampai 0,1 0,2 detik 0,2 derajat itu masih bisa beroperasi ya guys. Dan di sini kita lihat itu 33,4 derajat, itu masih suhu cukup dingin ya. Kita tunggu dulu karena emang agak lama nggak dinyalakan untuk modulnya, kita coba nunggu. Dan kita masih di settingan 35 derajat Celcius. Mungkin nanti kita akan coba turunkan karena ini juga 33,6 derajat, itu sudah mulai terasa agak sedikit panas. Berarti saya boleh turunkan lagi 1 derajat, yaitu di 34. Kita akan coba nanti setting di 34 derajat agar kipas bisa menyala, karena 35 itu kurasa udah terlalu kepanasan. Jadi kita rubah ke 34, dan itu tadi saya kasih isolasi kertas di sebelah sana dinamo ya. Kita setting di 34 untuk proses menyalakan modul, dan kita coba setting di menu dingin atau mematikan saklar, itu kita setting di 32, sekian. Jadi udah termasuk dingin, dan ini masih di 33,7. Sebelah kanan itu untuk melepaskan koneksi, dan sebelah kiri itu menyambungkan koneksi ya, atau saklar on atau relay on. Ini masih 37. Kita coba nunggu 3 derajat lagi, 0,3 derajat, agar kertas yang itu di dinamo itu ada kertas dikasih isolasi sama saya itu bisa menyala, dan ada tanda lampu indikator merah di ujung kanan atas pada tampilan depan termostat digital ya. Ini tinggal nunggu 2 derajat, 0,2 derajat. Silakan Anda perhatikan, jangan lewatkan, itu pasti ada yang bergerak, dan lampu merah pada modul itu akan menyala ya. Anda fokus saja di dinamo, itu pasti ada yang bergerak kalau suhunya udah mulai naik. Dan di sini untuk pembacaannya agar lebih mudah atau lebih cepat, kita coba ganjalkan saja ke bawah dinamo atau bawah kipas. Kita coba angkat sedikit kipasnya untuk mengganjal atau menjepit sensornya agar dia membaca secara maksimal. Oke, ditunggu ya guys, itu sebentar lagi. 338, 339, dan kipas akan nyala guys. Nah, dia sudah menyala ya guys, itu ada yang berputar atau bergerak, dan lampu indikator di pojok kanan atas dia menyala. Ini otomatis menyala seperti ini ya guys, dan kipas ini dia akan berhenti sendiri di suhu yang kita atur tadi sekitar 32,7. Jadi untuk pemasangan modul seperti ini ya bisa banget digunakan untuk
ruangan kantor yang pertama, yang kedua biasanya untuk masjid ataupun lainnya. Yang kedua karena emang banyak orang umum yang menggunakan. Yang ketiga bisa juga di rumah makan ataupun kafe atau restoran, bisa juga pakai modul seperti ini, ataupun minimarket. Itu sangat direkomendasikan karena pengunjung rata-rata emang silih berganti. Kalau suhunya terlalu panas di suatu ruangan itu pasti akan sedikit mengeluhkan karena kurang nyaman. Jadi pembeli itu bisa cepat keluar, nggak sempat milih barang banyak. Itu menjadi sebuah kerugian bagi Anda yang mengelola minimarket. Itu kurasa perlu banget menggunakan seperti ini agar meringankan juga pekerjaan karyawan. Dan tentunya di sini tidak perlu, jadi semuanya fokus kerja saja, nggak perlu mikirin kipas nyala atau tidak. Seharian penuh itu kipas nyala sendiri dan mati sendiri. Kalau udaranya dingin dia akan mati sendiri. Bisa dicolokkan terus atau on time selama 24 jam nonstop, itu tidak masalah. Karena kalau udah malam jam-jam 11 atau 12 malam itu suhunya akan menurun dan kipas secara otomatis mati sendiri ya guys. Di pagi hari mungkin dari jam 10 pagi dia sudah mulai naik lagi ke 33,8 atau 33,9 atau 34 derajat Celcius, itu akan otomatis menyala. Jadi kita nggak perlu kadang harus ngecek sini, harus mematikan kipas, harus menyalakan kipas. Itu pun kalau kita sedang nggak keteter atau sedang nggak sibuk, itu masih bisa untuk mematikan saklar. Namun ketika keadaan ramai dan kita posisi sedang sibuk, itu otomatis nggak sempat nyalain kipas. Mungkin untuk pengunjung atau orang yang sedang mampir ke tempat usaha kita agak sedikit kurang nyaman, mereka nggak bakalan lama-lama. Jadi ya namanya penjual pasti emang yang dicari adalah emang banyak pembeli, banyak yang ngambil barang kan, dan kita harus memberikan fasilitas yang nyaman buat semua orang. Atau bila di tempat-tempat umum ataupun di bengkel kita, emang kalau bengkelnya nonstop dari pagi sampai malam, itu juga wajib seperti ini, gunakan modul seperti ini. Pemasangannya aman karena di bagian luar dia sudah ada plastik, jadi nggak takut kesenggol tangan ataupun lainnya. Oke, untuk ini sudah dia menyala. Untuk fitur otomatis mati sendiri mungkin nanti jam-jam malam, karena emang suasana di bulan Oktober tahun 2023 ini itu cuacanya agak sedikit panas ekstrim ya guys. Bikin kurang nyaman kalau kita panasan sedikit saja, dan di sini mungkin bisa menjadi solusinya. Oke, baik, gitu saja dari saya. Untuk ini adalah hasil pemasangan yang sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda dan semuanya. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.